Siaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 14-15 Januari 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, disertai angin kencang di beberapa daerah. Peringatan dini ini dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya aktivitas cuaca selama puncak musim hujan. BMKG mengingatkan bahwa sejumlah wilayah yang secara klimatologis rentan terhadap banjir dan tanah longsor perlu meningkatkan kewaspadaan. BMKG mengklasifikasikan peringatan cuaca ke dalam beberapa level, yaitu waspada untuk hujan sedang hingga lebat, siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat, serta peringatan khusus untuk angin kencang. Untuk periode 14-15 Januari 2026, BMKG memastikan tidak ada wilayah yang masuk kategori awas atau hujan sangat lebat hingga ekstrim. Peringatan ini didasarkan pada perakiraan akumulasi curah hujan harian tertinggi yang diperkirakan terjadi dalam satu provinsi. Wilayah berstatus waspada. Pada 14 Januari 2026, wilayah yang berstatus waspada, hujan sedang hingga lebat meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Sementara pada 15 Januari 2026, status waspada mencakup wilayah yang lebih luas, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Wilayah berstatus siaga. BMKG juga menetapkan sejumlah wilayah dengan status siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Pada 14 Januari 2026, wilayah tersebut meliputi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan pada 15 Januari 2026, wilayah berstatus siaga difokuskan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang diperkirakan mengalami curah hujan tinggi dengan durasi relatif panjang. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,9 mengguncang wilayah timur laut Maluku Barat Daya pada Rabu, 14 Januari 2026, sekitar pukul 13:10:31 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, berdasarkan hasil pemantauan aktivitas seismik terkini. Pusat gempa tercatat berada pada koordinat 7,71 lintang selatan dan 128,55 bujur timur, atau sekitar 97 km timur laut Maluku Barat Daya. Gempa ini terjadi pada kedalaman 123 km, sehingga tergolong sebagai gempa menengah yang bersumber dari aktivitas subduksi lempeng di kawasan Laut Banda. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Dengan kedalaman yang cukup dalam, getaran gempa diperkirakan hanya dirasakan lemah atau tidak dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdekat. Kawasan Maluku dan sekitarnya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas seismik tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar, antara lain lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut kerap mengalami gempa bumi dengan variasi kedalaman dan kekuatan.
Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,0 tercatat terjadi di wilayah barat laut Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu 14 Januari 2026, pukul 13.14.52 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, melalui hasil pemantauan aktivitas seismik. Pusat gempa berada pada koordinat 8,37 lintang selatan dan 119,38 bujur timur, atau sekitar 58 km barat laut Labuan Bajo, NTT. Gempa ini terjadi pada kedalaman 148 km, sehingga tergolong sebagai gempa dalam yang umumnya disebabkan oleh aktivitas subduksi lempeng di wilayah tersebut. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dengan magnitudo yang relatif kecil dan kedalaman yang cukup dalam, getaran gempa diperkirakan tidak dirasakan oleh masyarakat atau hanya dirasakan sangat lemah di sekitar pusat gempa. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun dampak lain akibat peristiwa tersebut. Wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang rawan gempa karena berada di zona pertemuan lempeng tektonik aktif. Aktivitas gempa dengan magnitudo kecil hingga menengah kerap terjadi sebagai bagian dari dinamika pergerakan lempeng tersebut. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat,
rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 mm. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mm. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mm. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.